soulmates, best friends. I thought my life was set, but I didn't know you yet. Heartbreak, passion, I thought that I knew best, but I didn't know you yet. I didn't know it then, but I wanted to. I didn't know what love was before. Yeah, it came and went, but it was never true. I didn't know what love was before you. I've slow danced in rain, laid petals on the floor, but never felt like this before. Moonlight, champagne, I've met many lonely years. By God, then you appeared. I didn't know it then, but I wanted to. I didn't know what love was before. Yeah, it came and went, but it was never true. I didn't know what love was before you. I didn't know it then, but I wanted to. I didn't know what love was before you. Yeah, it came and went, but it was never true. I didn't know what love was before you. I didn't know what love was before you. You're the wind in my sails, you're the pull of the sea, you're the wish in the well, you're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need, I need. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. With the weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best. I'll be there for you, like you're there for me, 'cause you are all I need. All I need, I need.
the pull of the sea. You're the wish in the well, and my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. Oh, you'd be all I need.
Pernikahan anak-anaknya yang terkasih, Valentino Marquiones dan Fania Sanjaya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari mempelai laki-laki, Welly Eng dan Fania Marquiones memasuki ruangan. Mari kita sambut mempelai laki-laki Valentino Marquiones. Dengan hadirin kita berdiri menyambut Valentino Marquiones memasuki ruangan. Dilanjutkan mama dari mempelai perempuan, Ibu Krishna Dewi Tan memasuki ruangan. Dilanjutkan saudara laki-laki dan dari Fania Sanjaya, Kristela Sanjaya dan Renat Kenat Sanjaya memasuki ruangan. Dan inilah mempelai perempuan Fania Sanjaya didampingi Papa terkasih mengantarkan ke pelaminan Bapak Yongki Sanjaya dan Fania Sanjaya memasuki ruangan. Papa terkasih menghantarkan anak tercinta untuk bisa memasuki kehidupan baru di dalam keluarga baru. Masih tetap berdiri, mari kita memulai sidang pemberkatan pernikahan dengan mengundang Tuhan berada di tengah-tengah kita melalui kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa hari ini hari yang bahagia bagi Valentino dan Fania. Mereka melangsungkan pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan, Kau memulai, Kau menyempurnakan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu atas setiap kami yang hadir di sini, supaya kami semua bisa bersama-sama bersukacita dengan kedua mempelai. Tuhan berkati acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita memulai sidang kita dengan memuji Tuhan. Kita menyanyikan kidung yang pertama yang ada di buku handout. Mengalami Kristus, mengasihi Dia, Tuhan Sang Kasih, ku tahu Kau milikku. Tuhan Sang Kasih, ku tahu Kau milikku. Menikmat dosaku buang demi Kau. Kaulah penolong berdarah tebusku.
kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. Bait 2. Kau cintaku, ku cinta padamu. Atas Golgota tebusan kau rampung. Mahkota duri kau pakai untukku. Kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. 3. Hidupku cinta, mati pun ku cinta. Memuji di kau asal kau beri nafas. Ajal menimpa, ku tetap bersikap. Kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. 4. Dalam mulia nan tiada hingganya, dalam alam terang menyembah kau selamat. Pakai mahkota, ku tetap bergita. Kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. Kidung ini di dalam 4 baitnya diakhiri dengan kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. Tuhan lebih dulu mencintai kita. Karena itu penulis lagu ini mengatakan, kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. Tidak ada penundaan lagi, yang ada kalau ku cinta Tuhan, ya Tuhan sekarang. Mari kita menyaksikan kedua mempelai akan saling bertukar cincin. Kedua mempelai dimohon berdiri, dan Saudara Estu, Penatua Gereja di Jakarta, silakan maju ke depan untuk menerima cincin dan menyerahkannya kepada mempelai laki-laki. Ya, cadarnya dibuka dulu. Dan mempelai laki-laki menyematkan ke jari manis mempelai perempuan. Sampai senyum hadap kamera. Inilah lambang kasih setia, cincin yang melingkar tanpa putus. Ada lambang kasih, apa yang dipersatukan Allah. Kemudian mempelai perempuan menyematkan ke jari manis mempelai laki-laki. Kalian boleh berdampingan, tangannya di sini kelihatan kamera. Kedua mempelai telah bertukar cincin, saling memiliki, maka kedua mempelai akan melaksanakan doa persembahan diri pernikahan mereka. Kedua mempelai dipersilahkan. Kita mendukung di dalam doa
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami percaya Engkau yang merencanakan pernikahan kami dan Engkau yang menyatukan kami di tempat ini. Ajarku untuk menjadi teladan, melayani, menyediakan, membimbing, mengasihi, serta membangun keluarga di atas dasar firman-Mu. Ajarku Tuhan untuk hormat dan taat, menjadi pendukung, juga penolong yang setia bagi Amin. keluarga. Dan untuk anak yang akan Engkau percayakan kepada kami, Amin. kiranya Engkau membimbing kami agar dapat merawat, mendidik, serta mengasihi, serta seturut dengan kehendak-Mu. amin. Kami juga berdoa, tuntun kami untuk mengelola pekerjaan dan harta yang telah dan akan Engkau percayakan kepada kami. Amin. Mulai saat ini, kami menyerahkan pernikahan kami bagi tujuan-Mu. Kiranya kasih-Mu yang memampukan kami Amin. untuk mengasihi Engkau selamanya. Amin. 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 Kedua mempelai akan menerima berkat dari Tuhan melalui gereja diwakili oleh Penatua Gereja di Jakarta, Saudara Estu. Baik, mari kita satu hati dalam doa. Ya Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, Amin. dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Amen. Di dalam kedaulatanmu yang indah, segala sesuatu Kau tetapkan dan Amin. itu indah pada waktunya. Amin. Saat inilah ya Tuhan, Kau persatukan Valentino Marquiones dengan Fania Sanjaya Amin. ke dalam pernikahan yang kudus. Amin. Tuhan, dengarkanlah doa mereka Amin. dan mulai saat ini kiranya berkat surgawi Kau boleh curahkan Amin. untuk keluarga yang baru ini. Amin. Saudara Valentino Marquiones, saat ini gereja menyerahkanmu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkatimu menjadi kepala keluarga yang mengambil Kristus sebagai kepalamu yang sejati. Amin. Kiranya Tuhan mengaruniakanmu kasih agape sehingga kau menjadi suami yang mengasihi istrimu sendiri. Dan kiranya Tuhan jadikan engkau sebagai seorang imam di dalam keluarga ini, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, selalu menengadahkan tanganmu kepada Tuhan, Amen. dan membawa keluargamu untuk beribadah, mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan juga memberimu berkat sehingga engkau bisa menafkahi kebutuhan keluarga ini Amin. dari hari ke hari. Amin. Dan kiranya Tuhan memberimu hati yang tekun untuk mencari firman Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan adalah fondasi yang di atasnya kau boleh membangun keluargamu ini. Amin. Dan kiranya Tuhan juga mengaruniakan kepadamu hati yang mengasihi gereja. Amin. Sehingga engkau menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup, yang normal, dan yang menunaikan fungsimu Amin. dalam gereja. Fania Sanjaya, saat ini gereja menyerahkanmu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan kiranya memberkatimu menjadi seorang penolong yang sepadan Amin. bagi suamimu sendiri. Amin. Sehingga kau tahu bagaimana berperan untuk taat kepada suamimu sebagai istri. Amin. Dan demikianlah engkau mengekspresikan ketaatan gereja terhadap Kristus. Amin. Kiranya Tuhan juga menguduskan kandunganmu sehingga engkau dipercaya untuk bisa melahirkan keturunan ilahi. Amin. Dan Tuhan jadikan kau wanita yang bijak sehingga engkau tahu bagaimana mengurus rumah tanggamu. Amin. Dan bagaimana nanti di kelak hari kau bisa membimbing keturunan ilahi
bersama-sama di dalam keluarga ini untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kiranya Engkau juga dalam segala hal membawa keluarga ini mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan melalui Engkaulah berkat surgawi tercurah untuk keluarga ini. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa, jadikanlah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Amin. Kiranya kasih karunia-Mu hari ke hari memenuhi keluarga ini. Dan melalui keluarga ini, berkat-Mu mengalir bagi banyak orang. Jauhkanlah mereka dari segala hal yang jahat. Amin. Kiranya rahmat-Mu dan anugerah-Mu menyertai mereka sepanjang hidup pernikahan mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Penyerahan dan penandatanganan surat pernikahan dari gereja. Baik, saat ini saya mewakili gereja menyatakan bahwa Valentino Marquiones dengan Fania Sanjaya di depan Kristus dan disaksikan oleh gereja telah menjadi suami dan istri. Amin. Dan apa yang Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Kedua mempelai telah dipersatukan, inilah kebahagiaan bagi mereka. Seperti Alkitab katakan, laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Maka kedua mempelai akan berterima kasih dan mengapresiasi kedua orang tua mereka yang telah membesarkan mereka, dan membawa mereka sampai kepada hari ini, hari bahagia mereka. Dua mempelai dipersilakan.
Kedua mempelai yang bahagia telah dipersatukan Tuhan, maka mereka memerlukan bekal untuk seluruh kehidupan rumah tangga mereka. Maka Penatua Gereja di Jakarta, Saudara Estu, akan memberikan bekal firman Tuhan sebagai berita yang menguatkan dan mendorong keluarga ini untuk menjalani kehidupan sebagai keluarga. Saudara Estu, dipersilakan. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Saya ucapkan selamat untuk Valen dengan Vania. Ya, inilah hari yang kalian tunggu dalam suasana pandemi. Tapi bagaimanapun juga kalian telah menjadi suami dan istri. Dan mulai hari ini kalian membangun keluargamu yang baru. Saya juga ucapkan selamat untuk mungkin yang mewakili keluarga Valen ya, dan orang tua maupun keluarga dari Vania dan Bapak Ibu sekalian yang saat ini menjadi saksi kebahagiaan dari Valen dan Vania. Valen dan Vania ini ikut konseling pernikahan atau bimbingan pranikah dengan saya jauh-jauh hari sebelum pandemi. Nah, kalau sekarang ikut konseling dengan saya harus online. Ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan jaga kalian sehingga hari ini bisa menyelenggarakan pernikahan ini. Saya dalam kesempatan yang baik dan bahagia ini ingin menyampaikan kado firman Tuhan yang saya ambil dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sudah ada di lembaran ini, saya bacakan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Bapak Ibu sekalian, khususnya Valen dan Vania, ayat pertama berkata, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Apa yang diberitakan Rasul Paulus di sini adalah ajaran yang sehat. Tetapi ajaran yang sehat itu ajaran yang bagaimana? Ajaran yang sehat bukan ajaran yang rumit dalam doktrinnya. Tetapi ternyata di sini ajaran yang sehat itu harus sesuai. Ya, sesuai. Apa yang sesuai? Yaitu kehidupan kita, yaitu perilaku kita. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu adalah ayat satunya. Kemudian di ayat 14, pasal yang sama yaitu pasal 1, firman itu telah menjadi manusia. Karena itu kita adalah anak-anak Tuhan. Antara firman dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita adalah satu kesatuan. Tuhan Yesus, dia adalah firman. Dan dia menjadi manusia. Dia hidup di antara manusia. Hidupnya di atas bumi tidak terlalu tua. Dia hidup selama 33,5 tahun. Tetapi dalam 33,5 tahun itu, dia hidup untuk menampilkan Allah. Sehingga
Allah mendapatkan ekspresinya di atas diri Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus keluar dari air saat dibaptis, dan ketika Tuhan Yesus ada di atas gunung, ada suara yang sama dari surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mengapa Allah berkenan di atas diri Tuhan? Karena Tuhan Yesus selama hidup di atas bumi, dia hidup menampilkan Allah. Firman yang dia ajarkan, firman yang dia beritakan dengan dirinya, dengan hidupnya, bukan dua hal yang berbeda, tetapi adalah satu kesatuan. Valen dan Vania, kalian adalah anak Tuhan. Kalian percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalammu. Dan hari ini kita hidup sebagai anak Tuhan, kita perlu hidup bersandarkan, berlandaskan firman Tuhan. Dan firman yang disampaikan, diajarkan, bagaimana bisa kita tahu adalah ajaran yang sehat. Karena ajaran yang sehat harus sesuai dengan kehidupan perilaku sehari-hari. Kalian membangun sebuah keluarga dengan begitu banyak orang di dunia ini yang menikah. Apa perbedaanmu dengan mereka? Kiranya perbedaanmu dengan mereka adalah keluargamu diperkenan oleh Tuhan. Amin tidak? Hidup ini yang paling bermakna adalah ketika hidup kita diperkenan Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita diperkenan Tuhan? Amin. Perlu firman itu sesuai dengan kehidupan dan perilaku kita. Maka di sini tentunya ayatnya masih panjang ya. Saya hanya cuplik dari ayat 2 sampai 5. Ini semua berbicara mengenai kehidupan perilaku kita. Pertama-tama Paulus berkata tentang laki-laki yang tua. Tetapi tentu laki-laki yang tua memiliki kondisi yang disebut di sini. Karena dia sudah berlatih sejak muda. Tidak mungkin pada waktu tua, tiba-tiba dia hidupnya sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, bla bla bla. Tidak mungkin. Ini adalah latihan sejak muda. Termasuk di sini disebut perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah, jangan menfitnah. Tapi bagaimana waktu mereka tua bisa seperti ini? Karena sejak muda mereka berlatih. Sehingga sampai tua mereka punya kondisi demikian. Jadi Valen dan Vania, begitu kalian hari ini memasuki rumah tanggamu. Betul, Anda sudah disebut suami. Anda sudah disebut istri. Bahkan statusmu bertambah lagi. Bertambah apa? Menjadi menantu. Karena mulai hari ini Anda punya mertua. Lalu Anda juga bertambah lagi status menjadi ipar. Karena Anda punya saudara ipar. Nah, artinya begitu menikah statusmu bertambah. Lebih dari satu. Dan di dalam status itu ada tanggung jawab. Menjadi suami bukan hanya sebutan, tetapi punya tanggung jawab. Menjadi istri bukan hanya sekedar status, tetapi punya tanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, menjadi suami being husband, being wife. Tetapi jangan lupa, setelah being, Anda punya having, memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah proses belajar seumur hidup. Karena itu saya mengucapkan selamat. Kalian hari ini masuk sebuah sekolah kehidupan yang namanya pernikahan. Cuma bedanya dengan sekolah biasa, di sekolah biasa itu harus belajar dulu, lulus ujian, baru dapat ijazah. Nah, sekolah pernikahan berbeda. Hari ini kamu dapat ijazahnya dulu. Anda sudah resmi. Tapi bukan berarti lulus. Mulai hari ini, Anda punya tanggung jawab. Dan itu harus belajar dari hari ke hari.
belajar dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan seterusnya. Saya hari ini sebagai suami, saya juga sebagai ayah, saya juga sebagai menantu, saya juga sebagai anak, saya juga sebagai paman. Apapun status saya sampaikan, saya belum lulus. Karena saya masih dalam proses belajar. Nah, di dalam pembelajaran ini, saya dengan cepat saja, ya, karena ini pandemi, tidak boleh lama-lama. Ya. Seorang laki-laki perlu hidup sederhana. Sederhana di sini sesungguhnya dalam arti adalah emosinya harus tenang, itu maksudnya. Ya. Kalau Anda masih muda, saya nggak tahu emosinya Valen gimana ya. Kalau marah langsung marah nggak? Atau disimpan dulu, tunggu waktunya meletus baru meletus. Yang mana? Semuanya nggak baik ya. Nah, tapi melalui belajar, suatu hari Anda sampai tua, emosimu menjadi emosi yang tenang. Emosimu adalah emosi yang terkendali. Nah, terhormat di sini adalah berbobot. Bukan dihormati, tetapi berbobot. Hidupmu menjadi bernilai. Jangan kamu buang-buang waktu. Saya merasa pandemi ini sudah 8 bulan, cepat sekali. Ini sebentar lagi akhir tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Tapi pertanyaannya, nilaimu sebagai manusia bertambah tidak? Nah, saya suka lagu yang kau pilih. Yaitu, kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. Karena itu setiap sekarang, setiap hari, itu harus menjadi penambahan nilaimu. Sehingga Valen, suatu hari Anda sampai usia berapa, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Anda lebih berbobot daripada hari ini. Bukan bobot badannya ya, tapi kualitas dirimu ya. Lalu bijaksana, pikiranmu menjadi jernih. Ya, biasa orang muda, pikirannya terlalu banyak, belum begitu jernih melihat hidup. Ya. Tapi orang makin belajar, ya makin tua, dia makin pikirannya itu jernih. Melihat satu perkara bukan dilihat dari satu sudut, tapi dari berbagai sudut, maka dia akan menjadi bijaksana. Lalu dia juga sehat dalam iman. Nah, iman berhubungan dengan Tuhan. Sehat dalam kasih dan dalam ketekunan. Kasih bukan sekedar sebelumnya Anda pacaran sampai hari ini menikah, selalu berkata I love you. Tetapi kasih itu adalah benih yang harus disiram agar makin lama makin bertumbuh. Ya. Banyakan orang menggambarkan suami istri itu kalau kasih, ya. Waktu baru pernikahan atau berapa lama pernikahannya, itu bisa dilihat dari pandangan suami istri. Ya, kalau baru nikah itu saling melihatnya lebih sering. Ya, itu kita bisa pastikan ini baru nikah. Tapi setelah 10 tahun ke atas, pandangannya semua ke sini. Kurang saling lihat. Nanti 20 tahun ke atas, pandangannya kamu ke sana, yang sini ke situ. Ya. Berarti ya, kasih itu justru tidak berkembang, tidak berbuah, malah layu. Nah, semoga tidak. Tapi bagaimana kasih itu bisa berkembang? Perlu kasih Allah. Karena kasih Allah, kasih yang kekal, kasih yang tanpa batas. Kemudian ketekunan. Ketekunan di sini Indonesianya kurang bagus. Dalam bahasa aslinya, ketekunan di sini adalah tahan, enduring. Yaitu dia dalam segala situasi. Hidup ini tidak selalu lancar. Tidak ada satu orang pun yang pernah membayangkan tahun 2020 dipenuhi dengan pandemi. Hidup ini tidak selalu langit cerah. Nah, hari ini kamu menikah ada hujan. Ya inilah hidup. Kadang cerah, kadang hujan, kadang angin ribut. Tetapi orang yang punya endurance, yang disebut ketekunan di sini, dia adalah orang yang tahan. Tahan dari berbagai tekanan. Tahan dari berbagai pukulan. Pertanyaan saya, apa yang membuat kau tahan? Adalah Tuhan yang di dalammu beserta firman Tuhan. Karena itu Matius pasal 7 mempunyai cerita. Ada 2 orang yang membangun rumah. Satu di atas pasir, satu di atas batu. Kalau tidak ada masalah, tidak kelihatan perbedaannya.
Tetapi Alkitab berkata, ada hujan, ada angin badai, ada banjir. Yang batu tetap bertahan, tapi yang pasir dia rubuh. Lalu Tuhan berkata, yang dibangun di atas batu adalah orang yang mendengar firman dan yang melakukan firman. Oke, demikianlah perempuan atau para istri harus hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Karena itu seorang saudari atau istri atau perempuan juga adalah orang yang harus dipenuhi oleh firman. Sehingga baru bisa cakap mengajarkan hal yang baik. Tetapi di sini perempuan muda juga harus mengasihi suami dan anak-anaknya. Di Efesus, Paulus menasihatkan, hai suami, kasihlah istrimu. Tetapi di sini Paulus berkata, hai istri, kasihilah suamimu dan anak-anakmu. Itulah sebabnya peran suami istri haruslah peran yang saling menunjang, saling mensupport, saling membangun. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Artinya, kalau kehidupanmu, perilakumu, kata-katamu, apapun yang kau lakukan adalah menampilkan Allah, maka firman Tuhan tidak dihujat, malah firman Tuhan menjadi indah. Firman Tuhan dipercantik, dan demikianlah Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ucapkan selamat belajar sebagai suami, sebagai istri. Suatu hari kalau saya lihat kembali kalian, wah, amin, kalian bisa menjadi teladan bagi banyak keluarga. Teladan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kalian dan Tuhan memberkati firman-Nya. Dan semoga firman ini juga memberkati kita semua. Saya akhiri dengan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang terus berbicara dan Engkau ajarkan kepada kami ajaran yang sehat. Yaitu ajaran ini harus menjadi kehidupan di dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah Valen dan Fania ya Tuhan, menjadi keluarga yang dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi dengan ajaran yang sehat, sehingga mereka membangun keluarga ini, menempuh kehidupan keluarga ini, kehidupan yang menampilkan Engkau. Sehingga hidup mereka di dalam membangun keluarga ini penuh dengan nilai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui keluarga inilah nama-Mu dipermuliakan. Syukur padamu Tuhan, kiranya benih firman-Mu, benih yang tidak fana, tertabur di dalam keluarga ini, dan tertabur di dalam hati kami semua. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, dan menghasilkan buah. Syukur padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan, firman Tuhan telah diberitakan, biarlah ini menjadi bekal bagi kedua mempelai, melanjutkan sekolah yang telah dimasukinya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berkidung. Di kidung kedua, di halaman yang paling belakang. Tuhan hidup di dalamku. Dulu mati dalam dosa, hati gelap buta, ini oleh firman Tuhan ku tahu Dia dalamku, Dia di dalamku, Dia di dalamku, Dia di dalamku. Oh, kurnia ini agung, Tuhan di dalamku. Bait dua penuh kurnia dan realitas. Kurnia dan realitas, firman telah menjelma, kita nikmati
di dalamku, Dia di dalamku. Oh, kurnia ini agung, Tuhan di dalamku. Ku rindulah serupa Dia, rindulah serupa Dia, pancarkan Dia tiasa. Ku pun rela dimatikan agar Tuhan hidup. Dia di dalamku, Dia di dalamku, Dia di dalamku. Oh, kurnia ini agung, Tuhan di dalam, Dia di dalamku, Dia di dalamku, Dia di dalamku. Oh, kurnia ini agung, Tuhan di dalamku. Bagi setiap orang yang percaya, Tuhan hidup di dalam kita. Sama seperti Paulus katakan, hidupku sekarang bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semoga kidung ini membawa kita menikmati Tuhan yang hidup di dalam kita. Selanjutnya adalah mempelai laki-laki akan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur telah berlangsungnya sidang pemberkatan nikah ini. Selamat siang, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Penatua Estu dan Saudara Yudo yang sudah melayani acara pemberkatan kami hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat yang menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live via YouTube sebagai saksi dari acara pemberkatan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri sidang. Kita mengawali dengan Tuhan, kita juga mengakhirinya dengan menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua berlangsung dengan baik dan telah selesai. Tuhan, Kau telah memberkati Valentino dan Fania Tuhan. Selanjutnya Engkau juga akan memelihara mereka sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga di sini bersama-sama patut bersukacita. Juga kami bersyukur kami telah mendengar firman Tuhan yang boleh membawa setiap kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati acara selanjutnya Tuhan, yaitu kami boleh menikmati bersama-sama sukacita bersama kedua mempelai di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, di dalam nama-Mu, nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kedua mempelai akan menerima ucapan selamat dari Penatua Gereja di Jakarta. Silahkan maju ke depan. Dan selanjutnya akan berfoto. Untuk para hadirin silakan duduk.
Oke, selamat ya. Selanjutnya, foto kedua mempelai dengan orang tua mempelai perempuan. Ya. Foto kedua mempelai dengan kedua orang tua mempelai perempuan, dipersilakan. Ya. Berfoto keluarga inti. Sudah selesai. Boleh tutup kayak pakai mic dulu dari ininya atau gimana? Enggak, langsung aja. Sorry Pak, maaf. Ya, foto berdua dulu atau langsung? Ya, dengan kedua orang tua mempelai perempuan. Ya. Ya,